Halo, selamat datang di channel AKMB. Sekarang kita akan membahas mobil second dari Toyota Rush tahun 2012 S, yaitu tipe tertinggi. Toyota Rush ini pertama kali dikeluarkan di awal tahun 2006 sampai dengan 2019 kemarin. Dan bahkan di tahun 2020 Toyota Rush telah mengeluarkan wajah baru dan penampilan yang lebih modern dan lebih oke, tampilan dari headlamp, fog lamp, semuanya. Yuk langsung aja kita simak. Rush pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2006. Sejak pertama kali diproduksi, Toyota Rush mengusung desain sporty dan dinamis, ditambah dimensi mobil yang tinggi dan besar membuat SUV Rush generasi pertama terlihat gagah. Mesin pertama Toyota Rush berkapasitas 1500 cc, 4 silinder dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan konvensional. Dan ini adalah Toyota Rush Gen ketiga tahun 2012. Dan apa yang harus Anda perhatikan jika ingin membeli mobil Toyota second? Nah, di video ini kita akan membahas mobil Toyota Rush tahun 2012. Dan kalau Anda pecinta mobil Toyota, ini video yang saya suguhkan spesial untuk Anda. Apa saja yang bisa Anda harapkan untuk mobil ini, apa saja kelemahannya, dan apa saja yang perlu Anda perhatikan. Oke, simak videonya. Check it out. Baru di tahun 2009, Toyota memberikan sedikit perubahan di bagian eksterior, ornamen baru pada grill dengan bilah melintang di tengah dan rumah lampu fog berwarna chrome. Selain itu terdapat bumper guard depan dan belakang. Masih pada bagian sisi eksterior, hanya saja kita beralih sedikit ke bagian bawah. Nah, Toyota Rush mengusung pelek berukuran ring 16 235/60 dengan merek ban yaitu Bridgestone. Setahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010, Toyota merilis Rush G otomatis untuk melengkapi pilihan yang sudah ada. Masih di tahun 2010, tepatnya bulan Oktober, Rush kembali mendapat penyegaran. Ubahan mencakup grill plastik dengan ornamen bulat dan bergesernya selip melintang sebagai penanda utama. Untuk bagian belakang, penyegaran terlihat pada lampu belakang bening dan bumper motif baru. Mari kita simak. Dan ini ban belakang dari Toyota Rush dengan merek ban yaitu Bridgestone, berukuran 235/60 ring 16. Ban ataupun pelek dari Toyota Rush bawaan dealer bagian depan ban dan belakang itu sama dengan ukuran 235/60 ring sama 16 depan dan belakang. Untuk bagian belakang, penyegaran terlihat pada lampu belakang bening dan bumper motif baru. Dan bumper ini tentunya tidak ada pada Toyota Rush di tahun 2006 dan di tahun 2009. Penyegaran dilakukan pada tahun 2010 dan ini Toyota Rush tipe S tertinggi di tahun 2012. Toyota memberikan sedikit perubahan di bagian eksterior belakang, ornamen baru pada stop lamp dan rumah lampu fog berwarna chrome. Masih pada sisi bagian eksterior, mari kita ke belakang dan melihat bumper terbaru dari Toyota Rush tahun 2012 ini. Di bagian belakang bumper terdapat list lampu stop agar terlihat lebih dinamis dan sporty pada tampilan di tahun 2012 ini. Di bagian samping, tepatnya dekat kap mesin di bagian atas terdapat satu buah spion agar memudahkan kita saat ingin memarkirkan di tempat yang sempit. Fungsi dari spion kecil ini adalah melihat bawah, melihat jarak antara ban dengan sisi parkir yang akan kita parkirkan kendaraan ini.
Kembali Toyota melakukan penyegaran pada bagian sisi eksterior yang terdapat pada Toyota Rush di tahun 2012, yaitu pada bagian sisi grill yang terlihat lebih sporty dan dinamis, dan list yang berwarna chrome. Ini yang membedakan setelah Toyota melakukan penyegaran pada Rush. Di bagian sisi bawah terdapat bumper tambahan plastik dengan berwarna hitam dan grill plastik berwarna hitam. Oke, setelah eksterior, mari kita review untuk bagian interior. Ya. Wow. Di sisi bagian interior, Toyota tidak banyak melakukan penyegaran. Tampilan pada tahun 2012 ini masih sama seperti pada tampilan 2006 sampai dengan 2012. Hanya saja yang membedakan pada mobil ini ada sedikit variasi pada panel bagian pintu dan panel pegangan untuk menutup atau membuka pintu. Rush tipe S adalah varian tipe tertinggi dari Toyota Rush ini sebelum keluar TRD Sportivo pada tahun 2013. Masih sama pada panel AC dan panel monitor dari mobil ini, itu ada sedikit variasi yang berwarna coklat sehingga terlihat lebih sporty. Nah, di bagian bawah mobil ini adalah transmisi manual 4 percepatan yaitu konvensional, sehingga hanya ada 2 pedal yaitu gas dan rem. Masih pada bagian interior, head unit DVD sudah di custom. Terdapat penyimpanan untuk menaruh kartu e-tol atau ATM. Adanya ashtray pada mobil ini. 4 percepatan automatic konvensional dan terdapat tombol shift lock untuk memudahkan ketika akan parkir paralel. Seperti biasa terdapat rem tangan. Pada bagian sisi kanan dan kiri dari rem tangan ini terdapat tempat untuk meletakkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan sang pemilik mobil. Persis di belakang bagian rem tangan terdapat penyimpanan yang cukup besar seperti pada mobil ini. Dan pada sisi bagian pintu sebelah kiri masih sama seperti sisi bagian pintu sebelah kanan dan terdapat dashboard untuk menyimpan barang-barang berharga Anda. Coba perhatikan sedikit, di dalam dashboard terdapat penyimpanan kecil yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah tampilan dari monitor yang terdapat pada Toyota Rush tahun 2012. Transmisi manual, 4 percepatan konvensional. Pada sisi head unit DVD ini sudah di-upgrade. Terdapat beberapa kelebihan dari DVD yang sudah di-upgrade ini, yaitu Bluetooth connection dan touchscreen tentunya, agar memudahkan kita untuk mengendalikan atau mengontrol dari DVD ini. Fitur yang terdapat pada DVD upgrade ini adalah setting untuk sound, display, audio, wheel, dan time. Kita coba back, dan ini tampilan radio. Ini tampilan keseluruhan yang akan kita operasikan. Selain itu terdapat TV yang sudah disambungkan otomatis pada antena yang terdapat pada mobil ini. Ya, terdapat GPS juga dan Maps agar memudahkan kita untuk berkendara dan mengontrol kemana arah tujuan kita, guys. Nah, perhatikan pada sisi bagian ini. Ini ashtray atau asbak tempat pembuangan rokok, itu terdapat lampu berwarna kuning yang masih standar dari Toyota ini. Nah, kita bergeser sedikit ke tengah. Masih sama spesifikasi dengan Toyota Rush pada sebelumnya. List variasi pada setiap panel pintu
dengan warna coklat bermotif kayu. Nah, ini adalah kekurangan dari Toyota Rush. Toyota Rush berbeda dengan rivalnya yaitu Daihatsu Terios yang memiliki satu tambahan kursi atau seat pada bagian sisi belakang. Kalau di Toyota Rush tidak ada kursi. Di sini tidak terlalu banyak perbedaan pada Rush generasi sebelumnya, 2006, 2009 dan bahkan 2010 atau sampai di tahun 2012. Terdapat seat belt. Nah, yang membedakan Toyota Rush dengan Daihatsu Terios, kalau di Toyota Rush seat belt dengan paralel atas, naik atau ke bawah itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, guys. Terdapat seat belt pada bagian seat tengah, kanan maupun kiri. Masih pada bagian seat tengah terdapat juga seat belt untuk bagian sebelah kiri. Nah, pada bagian belakang guys, ini adalah bagian yang sangat unik. Toyota Rush tahun 2012 itu belum ada kursi pada bagian belakang. Dan ketika melakukan penyegaran pada tahun 2013 yaitu tipe all varian hingga TRD Sportivo sudah ada kursi pada bagian belakang guys. Jadi terdapat 7 seater. Nah, sementara tahun 2012 ini pada tipe S yaitu tipe tertinggi sebelum menggantikan tipe TRD Sportivo, Toyota belum melakukan banyak penyegaran pada sisi bagian interior. Seater masih terdapat untuk 5 penumpang, belum 7 penumpang. Begitu guys penjelasan singkatnya. Dan bumper yang membedakan, grill, fog lamp, headlamp. Nah, ini kalau kita mau masang juga bisa custom atau upgrade sendiri. Ya, itu di toko variasi untuk menambahkan seat pada bagian belakang sehingga bisa memuat sampai dengan 7 orang. Begitu guys. Dan pada bagian belakang ketika kita membuka pintu bagasi itu ada 1 unit lampu. Ini tempat makanan untuk meletakkan makanan dan cup holder pastinya guys. Beda pada sisi kanan. Sisi kanan tidak terdapat lampu. Jadi otomatis minim pencahayaan pada Toyota Rush ketika kita membuka bagian belakang. Beralih pada bagian mesin. Ya, mesin Toyota tahun 2012 ini dengan kode DOHC 16 VEV 4 percepatan automatic yaitu konvensional. Dan ini adalah gambaran mesin bawaan dari Toyota tahun 2012 yang terdapat pada Rush 4 percepatan automatic. Di bagian sisi mesin itu tidak terlihat berbeda atau mendapatkan perubahan penyegaran pada tipe selanjutnya yaitu tipe TRD Sportivo. Untuk bagian mesin, tipe TRD Sportivo masih sama dengan pada Rush generasi sebelumnya 1, 2 ataupun 3. Itu masih menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Varian tipe TRD Sportivo adalah varian untuk menggantikan tipe S. Jadi, perubahan yang terlihat pada varian TRD Sportivo mencakup front bumper spoiler, rear bumper spoiler, TRD Sportivo emblem, dan TRD Sportivo stiker. Pada bagian mesin itu tidak berbeda. Untuk tipe varian yang sama, Matic 4 percepatan konvensional, PT Toyota Astra Motor yang biasa disingkat TAM, Toyota Astra Motor. Toyota telah beberapa kali melakukan penyegaran pada medium SUV andalannya ini. Dan generasi ke-6
pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, yaitu pada saat ini Toyota telah banyak melakukan penyegaran pada sektor interior maupun eksteriornya, yang terdapat bumper spoiler, rear bumper spoiler, TRD Sportivo emblem, dan TRD Sportivo stiker. Pada bagian mesin, baik itu transmisi manual ataupun automatic, tidak ada perubahan dengan kapasitas 1500 silinder. Oke, untuk para kalian pecinta mobil Toyota Rush dan Daihatsu Terios, khususnya small SUV, ini langsung kita cobain. Ini video saya sajikan spesial untuk Anda pecinta small SUV. Oke? Nah, ini kita langsung test drive. Katanya kekurangan dari mobil Toyota Rush ini ketika itu berada di kecepatan 80 km per jam, dan si penumpang ataupun driver yang berada di dalam kabin itu terasa sangat bising ya, karena terdengar dari eksterior itu terdengar hingga ke dalam. Kayak contoh terdengar suara kap mesin. Ya bener guys. Dan menurut gue sih kekurangan dari mobil Toyota ini, satu itu suara mesin ini terdengar ya dari dalam kabin, dan yang kedua itu suara ngaungan ban sangat terdengar, terkecuali tanpa kita memakai fitur music ya. Tapi kalau kita memakai fitur music itu so far nggak ada masalah sih buat gue, dan mobil ini sangat nyaman. Terus kelebihan dari mobil ini dari bobotnya yang cukup tinggi dan jarak ini, gue lumayan nih, gue di bangku, gue berada pada posisi driver, dan ini lumayan ya guys jaraknya. Dan untuk bagian belakang juga tidak memakan jarak dari penumpang yang ada di belakang saya gitu. Oke. Dan sisi lain sih overall sangat mewah. Bagian dashboard, terus dari kilometer ini yang tipe 2012 S-Matic ya, itu 4 percepatan konvensional. Dan ini kita langsung review. Wah, menurut gua dari sisi kenyamanan dan overall gue sangat suka banget dengan Toyota Rush ini tahun 2012 padahal. Dan jangan lupa terus dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Pastikan kita akan mereview mobil-mobil terbaru yang ada pada tahun 2020. Oh ya, gue udah janjian loh dengan dealer Mitsubishi, nanti kita bakal nge-review mobil L300. Wah, ini khusus banget untuk para pecinta mobil angkutan guys. Oke, the next ditunggu. Jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe untuk terus dukung channel gue guys.